Hari ini saya akan memberikan suatu cara untuk dapat berfilsafat secara praktis. Meskipun berfilsafat itu pun juga merupakan bagian dari kepraktisan tersendiri dan tertentu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya memberikan judul tentang kemampuan berfilsafat praktis. Ini adalah suatu bentuk cara agar filsafat dapat lebih digunakan dalam tataran yang lebih nyata. Nyata berarti dalam konstelasi ini adalah mampu untuk diuji tingkat kepraktisannya. Oleh karena itu, kemampuan berfilsafat dapat didefinisikan sebagai suatu metode atau suatu metode untuk menunjukkan bahwa filsafat dapat digunakan dalam tataran yang paling real sekalipun. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dapat diungkapkan bahwa kemampuan berfilsafat praktis itu dimulai dari berpikir secara intuitif. Artinya intuitif di sini adalah tetap berpatokan secara saintifik, secara ilmiah, namun demikian sudah dipadukan dengan kemampuan untuk menjadikan kenyataan hidup dan kehidupan itu sebagai bagian yang nggak terpisahkan atau yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjadikan berfilsafat itu berguna secara praktikal, praktis. Oleh karena itu, penting diajukan suatu tata cara bahwa yang pertama, tidak menghindarkan diri dari kenyataan. Yang kedua, menjadikan kenyataan itu adalah sumber untuk dipecahkan. Dipecahkan artinya untuk mampu diselesaikan secara kefilsafatan. Oleh karena itu pula, dalam kesempatan ini dapat dikatakan 3 perisai penting dalam berfilsafat. Perisai di sini artinya sebagai pelindung dalam berfilsafat, yaitu yang pertama, tidak menjadikan kehidupan itu sebagai musuh. Yang kedua, menjadikan hidup adalah penuh dengan variabel. Yang ketiga, variabel itu mesti dipilih agar kita mengetahui sampai di mana kita punya kemampuan menggunakan filsafat itu secara praktis. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman pembelajar filsafat untuk menjadikan bahwa antara hidup dan kehidupan itu memiliki dimensi yang banyak ataupun aspek yang banyak, namun dimensi dan aspek yang banyak itu tidak membuat kita menjadi risau bagaimana filsafat mampu untuk menyelesaikan persoalan. Dengan demikian, filsafat bukan semata-mata hanya menyediakan bahan untuk menyelesaikan persoalan, namun juga mampu memberikan suatu solusi kritis atas bagaimana menggunakan bahan-bahan yang tersedia itu, namun tidak menjadikan campur aduk dengan berbagai bidang ilmu yang lain, melainkan tetap melakukan kerjasama secara konstruktif dengan berbagai bidang ilmu yang lain, sehingga kemampuan berfilsafat itu menunjukkan tingkat kepraktisan yang semakin berkualitas. Jadi kata kuncinya adalah berkualitas. Nah, kata kunci berkualitas ini dapat diturunkan lebih lanjut dengan menjadikan filsafat selalu dapat saling menghargai satu sama lain dengan berbagai bidang keilmuan yang lain, bahkan dengan suatu kearifan lokal tertentu, sehingga memberikan wahana
bagi kita semua bahwa berfilsafat itu bukan semata-mata dalam orientasi yang sangat-sangat spesifik semata, melainkan bagaimana berfilsafat itu mampu membuka bahwa ruang-ruang penyelesaian dalam hidup dan kehidupan itu demikian bisa terbuka dengan lebar dan dalam, bahkan dengan belajar filsafat kita bisa sekaligus mendasar ataupun menyeluruh dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar tanpa meninggalkan apa yang menjadi kenyataan hidup yang sesungguhnya. Kenyataan hidup yang sesungguhnya itulah yang menjadikan kemampuan berfilsafat praktis dapat ditentukan dengan lebih mendasar dan menyeluruh. Karena apa? Karena itulah sebagai bahan yang sebenarnya menjadikan kita mampu untuk berfilsafat. Namun pada titik ini, mampu untuk berfilsafat bukan sebatas semata-mata untuk berteori, bahkan mampu untuk menciptakan suatu teori yang teori itu semakin dekat dengan kehidupan yang praktis. Sehingga filsafat itu semakin dapat diuji kebenarannya melalui penggunaannya di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Demikian dari saya, terima kasih.